Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan tausiah, saya mendahului dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan penuh berkah, malam tarawih kita sempurnakan. Mari bersama bersihkan hati, meningkatkan diri pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan pada malam yang penuh rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan diberikan kita umur panjang, bahkan kita diberikan iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pula secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi panitia menyampaikan bahwa judul yang saya akan sampaikan pada tausiah pada malam hari ini adalah taubat, ya. Taubat. Jadi berbicara taubat adalah taubat yang tulus, artinya niat yang ikhlas. Jadi kalau orang yang bertaubat harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang benar-benar ingin membersihkan hatinya dan menyesali perbuatannya dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Jadi kalau kita berbicara taubat, ya, berarti kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah kita berbuat dosa. Ya. Jadi setelah kita berbuat dosa, kita kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana itu mendekatkan diri kepada Allah? Tentunya diantaranya kita melaksanakan puasa ini, melaksanakan sholat, ya. Melaksanakan perintah-perintah yang lain, kemudian
berpuasa bulan Ramadan, kemudian menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan ini. Setelah kita sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir, kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat malam. Tahajud itu adalah cara untuk mendekatkan diri. Jangan sampai kita berdosa setelah saya taubat, gimana nih? Bingung. Atau diantaranya, kalau pada bulan puasa ini kan kita rame-rame, setelah bulan puasa kita aktif untuk datang sholat berjamaah di masjid ini. Ya, kita mulai sholat zuhur, habis kita bekerja, sholat datang di sini sholat zuhur berjamaah. Tiba pergi lagi kerja, katakanlah ini dekat pasar, kita di pasar, setelah masuk lagi kembali ke masjid untuk sholat asar. Begitu pula maghrib kita sudah kembali kerja. Itu namanya istirahat. Setelah maghrib ya kita kembali lagi isya. Ya mungkin yang mau makan silakan. Kemudian setelah isya kita kembali kerja. Jadi intinya bahwa taubat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Ya, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, marilah kita selalu sama-sama orang yang beriman. Di masjid ini banyak orang yang rata-rata orang yang beriman. Begitu dipanggilkan, dikumandangkan azan, kita langsung datang di masjid ini. Insya Allah lama-lama kita menjadi orang yang bersih, karena orang yang taubat itu adalah membersihkan diri. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Maksudnya setelah bertaubat kita tidak terulang lagi perbuatan yang sama. Supaya tidak terulang lagi perbuatan yang sama, ya paling haluan kegiatan kita, kita makmurkan masjid ini, kita makmurkan, dijauhkan dari perbuatan yang tercela. Sudahlah itu lewati. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, ya, dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Jadi taubat di sini ya Allah cinta sama kita. Kenapa cinta sama kita? Karena kita sudah membersihkan diri, ya, sudah bersih hati kita, tidak ada lagi kotorannya. Nah makanya itu ya gampang sekali. Ya kalau kita sudah taubat, hindari supaya tidak terulang lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memohon ampun dan istighfar. Ya, memohon ampun di sini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar. Artinya memohon ampun untuk diampuni dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Kalau kita mohon ampun, gimana caranya? Kita mengucapkan istighfar, Astaghfirullahalazim, 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 dengan berniat tidak akan melakukan lagi dengan perbuatan yang salah lakukan, yang pernah salah lakukan. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, karena yang dimaksudkan di sini adalah dosa kita itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, dosa kecil itu kadang kita tidak sadari. Ya, semua manusia itu bicara hilaf dan lain-lain sebagainya, pasti ada kesalahan manusia. Manusia tidak terlepas daripada kesalahan dan khilafan. Tapi ada manusia melakukan dosa-dosa besar. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita membiasakan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah sendiri, Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga. Beristighfar 100 kali dalam sehari. Lalu ditanya kenapa Rasulullah beristighfar 100 kali dalam sehari padahal sudah dijamin masuk surga. Karena Rasulullah merasa dirinya belum ada apa-apanya yang dia lakukan, sehingga dia beristighfar dalam sehari semalam itu 100 kali. Dan ini sekaligus juga memberikan contoh pada umatnya. Ya, kita dulu seperti ini, kita sudah bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar. Pakai tangan ini 3 jari ya, 1 jari 3, jadi 33 bola balik 1 kali istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya 33 kali. Kalau sudah 3 kali berarti cukup 100. Tapi saya kira kita semua bisa, kalau duduk tafakur kepada Allah, bisa sampai antara 100, 500 sampai 1000 kalau memang kita fokus. Oleh karena itu kita budayakan atau biasakan, apakah itu di rumah atau di masjid ini, biasakan kita beristighfar di mana ada kesempatan, karena itu kesempatan besar untuk kita semua, apalagi di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadanan imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini ketemu jadi di bulan puasa ini, ibu-ibu berada di dapur ya bisa juga beristighfar. Apalagi bapak-bapak ada di masjid ya beristighfar, tapi diusahakan kalau bisa dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan berwudu dalam artian bersih sehingga khusyuk di dalam kita beristighfar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa setelah kita bertaubat dan memohon ampun dengan mengucapkan astagfirullah, maka kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa kita berdosa. Tentunya kalau kita menghindari hal-hal yang berdosa, ya, kalau kita lihat sesuatu perbuatan yang menurut kita bertentangan dengan sementara kita sudah bertaubat, kita ucapkan dalam hati astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau kita melihat yang baik-baik, alhamdulillah, atau yang menakjubkan, subhanallah. Kata-kata nama-nama asmaul husna. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan, marilah kita manfaatkan malam ini, baru malam kelima, masih ke depan lagi kurang lebih 24 atau 25 hari lagi. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah selalu paling tidak setelah kita bertaubat itu kita lanjutkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Ya, sebelum saya tutup ceramah saya pada malam hari ini, saya tutup dengan sebuah bait. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga jadi amal yang bermanfaat. Dalam tarbi telah usai dilaksanakan, mari
kita tingkatkan ibadah dengan niat yang ikhlas. Semoga pantun ini bisa menambah keberkahan malam Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.